Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12I yang akan membahas tentang APBN. Anggota kelompok Nugroho Kholik Maulana, Muhammad Rizky Arya, Yongki Pangestu, Ananda Rifki, Bangun Setio, Diego Misbah, dan Dani Surya Permana. Definisi APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang selanjutnya ada tujuan APBN. Tujuan APBN terbagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kendaraan. Kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir atau yang kelima, membantu pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, setelah itu ada fungsi APBN. Fungsi APBN itu sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Setelah itu ada fungsi regulasi, yaitu untuk mendorong kebutuhan ekonomi negara dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran negara. Selanjutnya ada fungsi alokasi. Fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian dan pembangunan dan pemerataan. Lalu setelah itu ada fungsi distribusi. Fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat guna mencegah inflasi. Lalu yang terakhir ada fungsi otorisasi, yaitu fungsi anggaran negara adalah tanggap atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama adalah hibah. Hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri, berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga. Berikutnya, pendapatan dalam negeri. Yang pertama adalah penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan. Lalu berikutnya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak. PNBP merupakan sumber pendapatan negara yang terpisah dari sistem perpajakan. PNBP berfungsi sebagai pendukung utama APBN. PNBP dikelola dengan ketat oleh pemerintah dengan berdasarkan berbagai aturan dan regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah contoh penerimaan pajak. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian pajak penghasilan atau PPH, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB, bea cukai, dan perdagangan internasional ekspor-impor. Lalu, contoh penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama adalah SDA Migas, SDA non-migas, laba Badan Layanan Umum, dan yang terakhir laba badan usaha milik negara. Jenis-jenis pengeluaran negara. Belanja pemerintah daerah. Yang pertama, pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang harus dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengelola keuangan, sebaiknya catat pengelolaan secara rutin. Dengan mencatat pengeluaran, kita dapat mengetahui untuk apa saja uang yang telah dikeluarkan. Selain itu, kita juga dapat mengira-ngira mana pos pengeluaran yang membutuhkan dana lebih atau dapat dikurangin. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pengeluaran ini dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Contoh pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran pembangunan untuk SD, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, dan
penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang terakhir, dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana otonomi khusus atau DOK adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus. Sedangkan dana penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah guna mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber penerimaannya berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah, sedangkan pengeluarannya digunakan untuk belanja negara dan transfer ke daerah. APBN berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Pengelolaan APBN yang baik diperlukan agar ekonomi tetap stabil dan pembangunan berkelanjutan tercapai. Mendengar keluhan nanti saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama melewati jurang perjalanan.